Di antara malam-malam Ramadan, ada satu malam yang tidak hanya mengubah arah hidup seorang manusia, tetapi juga mengubah arah sejarah seluruh umat manusia. Malam itu sunyi, langit Makkah gelap, dan dunia belum tahu bahwa sebentar lagi cahaya terbesar akan turun dari langit. Jauh sebelum menjadi Rasul, Muhammad bin Abdullah SAW dikenal oleh masyarakat Quraisy sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur dan dapat dipercaya. Namun di balik ketenangan hidupnya, hati beliau sering gelisah melihat kerusakan akhlak kaumnya, penyembahan berhala, penindasan terhadap yang lemah, dan ketidakadilan yang merajalela. Karena itulah, Nabi Muhammad SAW sering mengasingkan diri untuk bertafakur dan beribadah, menjauh dari hiruk-pikuk Makkah. Tempat yang ia tuju itu bernama Gua Hiro, sebuah gua kecil di Jabal Nur, sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Kebiasaan bertahannuts, menyendiri dan beribadah ini sering dilakukan di bulan Ramadan. Pada usia 40 tahun, tepat di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW berada di dalam Gua Hiro. Tiba-tiba, datanglah sesosok makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Dialah malaikat Jibril alaihi salam. Tanpa perkenalan panjang, tanpa pendahuluan, Jibril berkata dengan suara yang mengguncang jiwa, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad SAW terkejut. Dengan jujur beliau menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril memeluk beliau dengan sangat kuat, hingga Nabi Muhammad SAW merasa sesak, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra, bacalah." Jawaban Nabi Muhammad SAW tetap sama. Untuk ketiga kalinya, Jibril memeluk beliau, lalu menyampaikan firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah wahyu itu turun, malaikat Jibril pun menghilang dari pandangan. Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hiro dengan langkah tergesa dan tubuh yang gemetar. Bukan karena takut kepada Allah, melainkan karena beratnya amanah agung yang baru saja dipikulkan ke pundaknya. Hati beliau bergetar. Pikiran beliau dipenuhi pertanyaan tentang tanggung jawab besar yang kini harus diemban untuk seluruh umat manusia. Setibanya di rumah, beliau langsung menemui istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dengan suara yang masih bergetar, Nabi Muhammad SAW berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah tidak bertanya dengan nada panik. Ia tidak menyela dengan kegelisahan. Ia segera menyelimuti Nabi Muhammad SAW, mendekap beliau dengan ketenangan, membiarkan suaminya menenangkan jiwa terlebih dahulu. Setelah agak tenang, Nabi Muhammad menceritakan seluruh kejadian di Gua Hiro, tentang pertemuan dengan malaikat, tentang perintah membaca, dan tentang rasa khawatir yang memenuhi hatinya. Mendengar itu semua, Khadijah menatap Nabi Muhammad dengan keyakinan penuh, lalu berkata dengan kalimat yang kelak dikenang sepanjang sejarah, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, membantu orang yang lemah, memuliakan tamu, dan menolong orang yang tertimpa musibah." Itulah jawaban pertama yang Allah hadirkan untuk menenangkan hati seorang nabi, bukan melalui mukjizat langit, melainkan melalui keyakinan seorang istri yang solehah. Setelah keguncangan itu mereda, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha tidak membiarkan peristiwa besar ini berlalu tanpa penjelasan. Ia membawa Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, menuju kediaman seorang lelaki tua di Makkah, sepupunya sendiri,
Waraqah bin Naufal. Waraqah bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang Nasrani yang meninggalkan penyembahan berhala, mendalami kitab-kitab terdahulu, dan dikenal mampu membaca serta menulis dalam bahasa Ibrani. Ia menyalin Injil dan memahami berita tentang para nabi yang dijanjikan akan datang di akhir zaman. Di hadapan Waraqah, Nabi Muhammad SAW menceritakan dengan jujur apa yang beliau alami di Gua Hiro, tentang pertemuan dengan sosok yang memerintahkannya membaca, tentang ayat-ayat pertama yang turun, dan tentang keguncangan yang memenuhi jiwanya. Waraqah mendengarkan dengan saksama. Wajahnya berubah. Suara dan peristiwa itu sangat ia kenali. Lalu ia berkata dengan keyakinan yang tak menyisakan ragu. Itu adalah Namus, malaikat yang pernah datang kepada Musa. Waraqah terdiam sejenak, kemudian melanjutkan dengan nada penuh penyesalan. Andai aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu kelak, niscaya aku akan menolongmu. Nabi Muhammad SAW terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya, apakah aku akan diusir? Waraqah terjawab dengan tenang namun tegas, bahwa tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti ini, kecuali akan menghadapi penentangan dari kaumnya sendiri. Dan sejak hari itu, peristiwa di Gua Hiro bukan lagi sekadar pengalaman pribadi. Ia telah diteguhkan oleh ilmu kitab-kitab terdahulu. Muhammad SAW kini telah berdiri di jalur yang sama dengan para nabi sebelumnya, sebagai Rasul Allah, pembawa risalah untuk seluruh alam. Wahyu pertama yang turun bukanlah perintah perang, bukan pula langsung berbicara tentang hukum dan aturan. Ayat-ayat pertama itu justru berbicara tentang membaca, tentang ilmu, dan tentang kesadaran manusia akan Tuhannya. Dari sini kita memahami satu pesan besar. Islam tidak dibangun di atas kekerasan, tetapi di atas ilmu dan kesadaran. Dakwah tidak dimulai dengan kekuasaan, melainkan dengan akhlak dan pencerahan hati. Dan perubahan terbesar dalam sejarah umat manusia tidak lahir dari keramaian, tetapi dari kesendirian yang ikhlas, saat seorang hamba benar-benar dekat dengan Robnya. Karena itulah, Allah memilih bulan Ramadan sebagai waktu turunnya wahyu pertama, menjadikannya bulan paling mulia, bulan ketika cahaya ilmu dan petunjuk pertama kali menyentuh bumi. Semoga kisah ini tidak hanya kita dengar, tetapi benar-benar kita resapi sebagai cahaya dalam hidup dan pengingat di setiap langkah kita. Jika kisah ini bermanfaat, mari sebarkan, like, share, dan subscribe Pasiam Stories. Karena sejarah Islam bukan sekadar cerita, ia adalah cahaya untuk kehidupan.